Kali ini kita ada tamu dari Jambi yang telah mendarat di Batam. Kenalin, namanya? Hai, namaku Ismi. Oke, hari ini karena menyambut bulan Ramadan, jadi di video kali ini kita mau makan bareng, berbuka puasa bareng. Oke, kita sebelum makan Cuci tangan ya? Oh, ada sanitizer dulu ya. Oh, thank you. Iya, higienis. Oke. Tadi kita udah pergi jalan-jalan, beli Iya. berbagai Nyari makanan untuk minuman berbuka. seger, es doger. Wah, seger. Cantik ya, Mek, warnanya pink. Yoi. Makanan bersama ya. Ada apa lagi nih? Coba ini dulu ya? Ya, Oke. ada gorengan. Gorengan, lumpia, Terus ya? itu apa namanya ya? telepon, Telepon, terus donat, tempe mendoan ya. itu mendoan. Ya, Bola-bola. keadaannya Sama donat. selamat Ini berbuka mulai ya. puasa. Buka puasa. Ini apa, Mek? Es doger. Oh, es doger. Jadi es doger itu biasanya khas Bandung ya katanya ya tulisannya. Iya, Hmm. aku juga baru pertama kali sih nyobain waktu itu. Dan Enak ini ya? udah Keberapa nih? ketiga kali. Seger banget. Seger ya? Kita cobain. Ini isinya Lumpia ya. kentang. Oh. Biasanya pakai cabai nih gigit ya. Kalau di Palembang gitu sih, cuman aku nggak tahu. Enak nggak? Pokoknya harus pakai cabai nih. Ya? Ini paling nggak jago makan cabai. Aku Wangi ya. enggak. Garing sih. Cabenya Isinya apa aja nih, Met? Kentang, wortel, wortel ya. sama Bumbu-bumbu rahasia. Cocok lah ya. enaknya lagi berbuka puasa ya. Apalagi yang baru pulang kerja ya. Mau cepet kan? So, kesibukan ini Selama apa nih? Libur. selama Ramadan. libur Kalau aku sih ya lagi nganggur sih. Tapi memang banyakan di rumah. Terus masak. Lalu ya kadang kalau sempetin beres-beres rumah, ke vihara, nonton TV, ya gitu aja sih. Tapi banyak kan sekarang jarang keluar kemana-mana. lebih takut lebih aware ke diri sendiri lah ya. Iya, harus berusaha betah. Kita main truth and dare yuk. biar kontennya kayak berisi sedikit gitu. Sekarang nih, Tapi kayak oke. tantangannya ya mungkin terserah Oke. gimana. Jangan yang aneh-aneh, Mbak. Atau misalnya makan gorengan dengan 2 cabai atau 3 cabai. Kalau milih truth ya jawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Udah deh, Kita sweet aja ya. Oke, dulu pertanyaan apa nih? Sweet nih? Terserah. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Ini Ini itu apa? maunya mana? Ini apa sih? Jepang. Ya Jepang. Jepang. Tuh 3. Gue kalah cuy. Jadi gue nanya nih. Harusnya senang dong. Gue nanya ya, harusnya senang karena dong. jarang nih main order. Biasanya pertanyaan ya untuk Meta. Oke. Kan apapun. Apapun. Anjir. Udah punya berapa mantan nih, Met? Apa ya? Kampret berapa mantan ya? Mau true atau dare? Udah jelek banyak mantan nanti dibilangin. Terus Siapa bilang? berapa mantan ya gua? Kan nggak apa-apa ya, kan masa lalu kan. Mantan Ayo, dare atau truth? 8 kali ya. Gila, ini rekor-rekor. Karena dari SD udah punya teman kecil. Jadi 8. SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi kuliah cuma 1 sih. Oke. Berarti Meta udah jawab jujur. 8. Jawabannya 8. Oke. Jangan diikutin. Cukup tahu.
sambil makan boleh ya? Boleh. Monggo. Ini yang bulat-bulat dulu Ini nih. apa sih, coba mie itu Apa ya tadi? Nggak tahu. Gorengan ya, termasuk gorengan sih. Wah, itu ada isinya apa? ada isi kan? Coba ya, Iya, Mi. cobain kan. Enggak. Oh, gerennya ya? Kentang kan? Kentang. Enak. Kayak perkedel, tapi ada seledri gitu. Terus wanginya rempah gitu ya, kayak ada kari gitu. Tapi tadi udah nanya sih, istilahnya dia bilang cuma isi tepung, seledri, sama rempah kari. Udah. Kalau cocok sambal enak nih ya. Sedap ya. Lanjut, tetap lanjut nih. Anjir, gue kalah terus. Untung. Berarti aku seneng ya. Untuk meta ya. Oke. Siap ya. Ini seputar, Kalah banyak nih gue. ini seputar, oke, udah dapet. Ini seputar pertemanan. Ya. Pernah nggak punya temen tapi Anjir. apa ya, teman tapi nggak pernah ditegur? Enggak lah, maksudnya teman yang mungkin dulu pernah berteman, terus ya mungkin sekarang udah jarang mau ini ya, mungkin mau ajak silaturahmi lagi mungkin. Mungkin ada nggak, mungkin karena udah lama pindah kota atau misalnya ya banyak ya faktor jarak jauh atau apa. Maksudnya apa nih, punya nggak teman yang mau udah diajak jarang, ya udah jarang banget, udah hampir nggak pernah gitu. Kalau iya berapa orang? Gak usah sebutin nama deh, inisial boleh deh. Inisial. Udah lama banget, mungkin dari zaman sekolah. Nggak ada kayaknya. Berarti semua masih kontak ya? Soalnya masih kontak by Instagram, by Facebook, by WA, atau sekedar cuman tanya kabar gitu-gitu. Teman kan? Teman kan? Oke. Kalau teman sih masih, kalau musuh sih kalau netizen, haters itu udah enggak. Tapi kalau teman sih nggak usah mau silaturahmi by Facebook, by Instagram, by WA, yang zaman mau online kayak gini udah sangat mudah sih. Enak ya. Tapi kalau untuk netizen, haters udah enggak. Oke. Sip, good jawabannya. Keren nih. Menjebak ya jawabannya. Bukan Bukan jawaban menjebak, tapi pertanyaannya menjebak nih. Masalahnya nggak tahu lagi mau tanya apa ini. Ya lagi, aku harus menang. Aduh. Aku harus menang. Kalah lagi dia. Yasmin. Apa ya? Gitar nih, ada gitar ini. Gua kalah Nanya soal banget. gitar. Meta kan suka nyanyi tuh. Kayaknya udah bisa semua alat musik ya. Hampir lah. Gitar bisa. Enggak Pernah deh tuh. Nggak bisa. Tapi ada tuh. Kira-kira dulu yang ngajarin gitar pertama kali itu siapa? Kalau memang susah sebutin namanya atau apa, inisial. Gitar. Pertama kali. Terus Koko gue kayaknya. sebutin dong namanya. Kodani. Banyak. Kodani ya. Jadi dari usia berapa tuh? 6 SD kali. 6 SD gue Berapa belajar lama tuh gitar. belajar? Lama. Kok banyak ya pertanyaannya? Lama. Iya ya. Kok aku bego banget, langsung mau jawab aja. Jadi Koko ya. Yang jawabnya Koko. Kirain mau bilang mantan gitu kan, siapa gitu namanya disebutin. Kan pertama kali kan. Oke. Kecuali setelah itu. Melembet ya. Oke, lanjut nih. Gue harus menang nih. Lanjut nih. Aduh, Aduh. Ismi. Kan kalah dia kalah. Dia kalah. Dia kalah. Apa ini? Kira-kira aku tahu nih Meta nih hobinya tidur. Kalau tidur nih dia bisa lama banget. Aku aja nggak bisa, dia bisa sampai jam, tadi terakhir jam berapa bangun? Nah ini yang mau tahu dari Meta nih ya, kira-kira karena dia pandai tidur, suka tidur, paling lama
paling lama ya seumur hidup ya, dari kecil ya. Berapa jam kita dengar nih? 16 jam. Sumpah. Enggak sih 16 jam. jam. Dari jam berapa? Aku bisa loh dari malam kayak jam 12 pagi gitu. Terus 12 malam. bangunnya nanti jam 6 malam, bukan 6 pagi ya. Ampun, 12 sampai 12 sudah 12. Terus Ke 6, jam 6 malam. Kayak langsung makan pagi enggak, makan siang enggak, langsung makan malam aja. gila kan nih Ya anak. kan, 18 jam. Jam besarin kena pingsan. Jadi orang tuh pada takut dong, kayak kamu nggak bangun atau kamu sempet bangun? Kan di Jogja kan kayak pas kuliah ya. Waktu kuliah sih aku lebih apa ya? Apa itu? Lebih bebas. Kalau di rumah kan Ada mamanya siram. ada mama gua, ada ama gua yang waktu itu masih ada. Terus kayak bangunin gitu, teriak bangunin. Semenjak di Jogja, kalau nggak ke Viera, kalau nggak ada kuliah, aku pasti bisa bangun sampai segitu. Gila ini anak. Ini Itu kebiasaan manusia atau apa ya? Dari bantal atau guling nih hidupnya. kebiasaan buruk geng. Tapi aku paling suka tidur emang beneran. Itu sebenarnya ada bagusnya, cuman ya itu amazingnya dia. Sampai hidupnya. aku nggak tahu sih loh. Kadang bisa bangun terus tidur lagi, bangun cuma minum terus bangun tidur, bangun lagi ke WC terus tidur lagi. Dan yang nggak masalah dengan jam berapapun Nggak siang sore lapar, pagi, nggak lapar, nggak itu, nggak gelisah, nggak gelisah. kebalikan. Oke, Oke, lanjut aja. aku kangen. The word cing-cing Iya, ya. Gawat ini kan nggak boleh tinggi-tinggi jadi kayak ini kan? Iya. Udah makan. Kan gue udah kalah 4 kali. Apa nih yang mau meta capcoin dari sini? Apa nih? Bingung kan? Gak ada pertanyaannya. Rencana. Asik. Ini mulai nih kalau rencana mau dengar. Rencana menikah. Kan? Nek mau ke toilet. Kapan nih? Harus jawab ya? Kalau nggak jawab apa lindarnya? Jangan. Nah, kan udah jauh udah aku sebutin. Ya. Jadi harus jawab ya. Sebetulnya sih, Matt, rencana boleh rencana. Buat kalian para netizen. Waduh, jangan. Nah, ini untuk kita aja. Disensor ya. Sebenarnya rencana boleh rencana, Matt. Jadi berat nih omongannya. Tapi untuk menjalaninya, untuk menuju ke sananya, itu sebenarnya kayak masih apa ya? Misalnya contoh deh pembangunan jalan itu masih setengah itu loh, Matt. Jadi nggak berani sebut nih tanggal sekian gitu. Tahunnya mungkin ya ada lah ya, cuman untuk persiapannya jalannya itu masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 6 bulan lagi, 9 bulan lagi. jujur ya, Matt, jujur ya, jujur banget. Pengen sih tahun depan. Kita doain aja ya. Yang terbaik Thank you buat semuanya. Jadi ini sweet ya. Baru menang. Gak usah bilang mantan nih. Iya. Jadi Apa yang membuat seorang Ismi memilih pasangannya sekarang? waduh 3 hal yang membuat Ismi. waduh nanti gue mau tanya gitu juga lah. Dasar memang susah banget. ayo. Tutup semua tempat dulu. Nah, ada orang Nanti ada yang nguping. 3 3 hal nih. Pada ganteng. Aduh, jangan dulu. Sebetulnya jujur ya, kalau aku tuh nyari pasangan tuh nggak dari iklan. Aku ngerasa pasangan-pasangan dulu tuh banyak yang lebih ganteng, lebih keren, lebih wow segala macam. Satu, aku mungkin udah mau serius ya. Jadi karena seiman. Oh sih mah kayak Yang kedua, yang kedua itu dia nggak neko-neko.
nggak macem-macem. Oke. Nggak yang maksudnya contoh ya. Nggak ribet ya. Nggak jelalatan atau misalnya contoh nggak yang playboy. Nah, pokoknya nggak setia. setia lah. Oke. 3 apa ya, Met? Oh, aduh, bingung nih, Met. 3 ya. 3 itu kayaknya ini deh. Aku kan selama ini kalau misalnya ya contoh lah, kamu mungkin pacaran kita sering PDKT atau apa kan. Bener. Jadi aku tuh ngerasa kalau misalnya memang apa ya PDKT segala macam tapi nggak ngefek sama nanti hubungan, ya mending ngerasa klik udah jadi sama yang kejadian sekarang. Yang penting kamu merasa cocok udah, jadi aku ngerasa ini sebagai chemistry. Jadi aku nggak yang harus lah nih cowok ini cantik ya PDKT yuk, cowok ini ganteng ya gitu, pedes ya. Udah chemistry aja deh, Met, syaratnya Seimbang, setia, dan chemistry. Pantesan langgeng ya. Kemudian Amin. kamu juga. Lanjut nih. Terakhir ya. Oke. Tahu ya aku mau keluarin apa? Enggak, kayaknya emang harus aku tanya. Karena seimbang ini ya. Terus Bahaya nih otak meta ini. bahaya ya. Sebutin 3 sahabat yang paling berarti bagi Ismi di masa sulit, masa senang, masa apapun. Masa penjajahan ya nggak, Met? Sebelum kita lahir juga apa-apa. Baik, mau terserah, mau dari Jambi, Batam, Palembang, Jogja, mau adik kelas, mau kakak kelas. Met ini harus jawab. 3 orang sedikitan nggak sih? Kata orang katanya kalau teman tuh teman nggak boleh banyak-banyak. Oh gitu. Ngeri kali. Maksudnya teman dekat tuh nggak perlu banyak-banyak. 5 ya? Ya udah 5. Enggak, tunggu. Ini penawarnya harus jawab sama satu lagi apa? Harus jawab lah, ini udah truth. Aduh, sampai pengen tantangan aja sih. Ya udah jawab ya. Berarti 3, 5. 3 atau 5. Sebetulnya kan istilahnya yang ter kan, bukan berarti yang lain bukan ya. Karena temannya Ismi itu terlalu banyak. Enggak, ini juga banyak. Bener-bener banyak banget. Ini juga. Jadi Ini buat kalian yang tahu, yang dia nggak sebutin bukan berarti kalian bukan temannya. Tapi ini aku pengen tahu aja 2 kali lipat deh. teman yang di hatinya Ismi. Perjalanan dia, kan kita tahu perjalanan dia. Buset. Dari Jogja, sebelum di Jogja pun dari Jambi. Buset. Atau mungkin yang kemarin menikah salah satunya teman deketnya, benar nggak sih? Jadi Yang aku tahu ya. Meta maunya 3 atau 5 nih? Terserah. Kan teman Anda banyak. Enggak. Ya udah, dari yang terleh karena Meta udah nanya ya. Terus juga kamu ngerasa ya mungkin sebagai apresiasi lah ya untuk teman yang udah selalu ada. Oke, mulai. Jujur, dulu pas kecil aku tuh nggak punya teman. Maksudnya pendiam, kalem gitu. Jadi kayak susah berteman. Dan sih kalem. Ih, sumpah beneran. Jadi pas kecil tuh memang cengeng di TK. Terus sampai SD kelas 1 baru mamaku tuh ngenalin aku sama satu teman. Dan sampai detik ini masih berteman. Oke lah ya, aku kasih dia nomor 1 boleh ya. Yang dari SD itu ya? Iya, dia nomor 1 tuh di otak aku ya masih ada, inget banget dari kelas 1 SD tuh ya udah Francisca Loren yang Jambi itu yang sampai sekarang. Sekarang. Yang sama Koriki nikahnya itu. Iya. Oh iya. Dan yang sama Pangeran 2 nikah itu. Mantan Pangeran Jogja. Iya. Jadi dia bukan Pangeran 2, Pangeran seumumnya Jogja. Pangeran kampus. Pangeran kampus Jogja. Jadi dia itu mamanya aku tuh juga memang yuk temenan ya gitu, karena kan sama-sama gitu. pendiam. Terus aku tuh susah berteman, ya udah sampai sekarang gitu. Nggak tahu ya, karena mungkin sama sifat. Sampai temenan aja mau disuruh orang tua jalin ya, gitu. saking susahnya dulu. Oke. Untung kalau pacar enggak. Oke, dijodohin dong. Yang kedua, tadi Matt sebutin, Matt. Kamu aja termasuk ya. Gimana ya nomor 2? Padahal gue datangnya pas happy aja. ini nggak apa-apa. Nomor 2 ya, Matt. 2. Oh, sebenarnya nomor 2 itu
aku sama aku dia ngajak aku ke vihara yang sampai detik ini aku masih yakini. Dan orang emang udah meninggal. Boleh aku sebutin ya? Almarhumah Morin. Jadi memang Cece itu dia udah beda 2 tahun sama aku, terus dia memang dulu tetangga aku, terus adiknya memang seumuran aku tapi cowok, jadi nggak deket, jadi aku sama Cecenya. Nah itu memang aku pas pindah rumah dia nggak tahu gimana orangnya friendly ngajak ke vihara. 1 minggu kemudian ya udah aku sering-sering kesana. Terus Dia kecelakaannya kecelakaan itu pas kami UN SMP. Udah jadi lama ya? iya udah lama. Karena ya aku merasa iya setiap pulang dia terima di sisi Tuhan. Setiap pulang kamu aku pasti doain karena ya? Kayak ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu kan. Iya. Kayak gitu. Teman SMP berarti ya? SD, sorry, teman SD SMP. Dari SMP. Iya, sampai kurang lebih SMP aja. Karena kan udah meninggal. Itu nomor 2. Nomor 3, aduh bingung nih Matt. Oke, nomor 3 aku agak beranjak ke SMP mau ke SMA lah ya. Gimana ya Matt? SMP mau ke SMA, oke. Karena tadi kan udah SD, SMP gitu kan, udah SMA. Oke. 3 itu si ini aja deh. Si ini aja deh. Kayak nggak boleh. bukan. Maksudnya kadang bingung tuh loh, Matt, kamu termasuk, ini termasuk. Tapi kamu bilang yang jadi kita harus memang prioritas kan. Harus 3. Cowok boleh? Boleh lah. Waduh. Enggak. Waduh. Tunggu. Waduh. Enggak. Aku malah mikir sepupu. Cowok boleh. Tapi sepupu nggak Jangan termasuk tanya ya. aku lah, cowok boleh. Sepupu nggak termasuk ya? Ya terserah, kalau sepupu kan ya, kalau termasuk sahabat ya sahabat. Oh gitu ya, janganlah, nggak termasuk. Berarti ini aja, kalau dulu tuh kan pas di SMP aku tuh pertemanannya tuh multikultural karena sekolah aku tuh muslim. Nah jadi negeri ya? Enggak, swasta tapi sekolah Islam. Tapi aku bisa masuk tuh karena memang diterima gitu, nggak masalah dia nggak yang dibedain. Di situ memang ada sempat deket sih sama satu orang. Nah itu mereka itu apa ya istilahnya non Buddhis gitu kan. Terus akunya nyaman sama mereka, padahal dulu tuh nggak pernah berteman sama yang beda agama, jarang gitu. Terus ya udah akhirnya karena karena beda SMA, udah nggak pernah bertemu ya, jarang, mungkin 1, 2, 3 kali lewat mampir gitu. Terus dia cuma kontak chat SMS sampai tahun lalu aku ada main ke rumahnya lagi. Oh jadi kontaknya tuh nggak face to face ya, tapi by chat ya? By chat, karena jadi beda dekatnya sekolah, tuh by chat ya? Beda SMA, beda kuliah, beda perantauan juga. Cowok tuh cewek? Cewek. Namanya? Yang cowok tadi sepupu nggak usah. Oh iya. Cewek namanya itu adalah Siska Randahayu. Dia tuh pernah ada saat aku memang lagi down banget. Nah itu makanya aku tuh ingat. Jadi kan harus nyanter kan. Udah aku mikir kayak dari zaman sekolah kayaknya siapa ya yang paling ini. Dan dia pula yang ngajarin aku puasa. Coba puasa, coba kita dulu. berbuka puasa. Iya, makanya ini jam berapa nih, Men? Terima kasih Ibu. Siapa Siska tadi ya? Siska Randahayu. Siska Randahayu. Terima kasih, Meta. Oke. Cukup. Meta termasuk. Asik. Termasuk. Tapi saya harus lebih berjuang ini supaya masuk jadi 3 ter. Harus ke lorong waktu. Oke. Mau. Keselak cuy. Menurut kamu apa sih kata-kata yang membuat mereka bisa menyejukkan hati mereka di kala Ramadan kayak gini? Terus kondisinya mereka juga banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan, bahkan ada yang nggak makan. Aku pernah baca cerita. Oh iya. Kalau kata-kata kayaknya aku bukan satu orang yang kayak puitis banget sih kalau kata-kata. Mungkin aku ngomong aja sih. Emang kayak masa sulit ini, kayak kondisi corona ini kan membuat kita tuh jadi kayak harus lebih bersyukur, lebih menghargai hidup. Iya, karena kayak kita nggak pernah tahu sih corona ini kapan berakhir dan kita awalnya juga nggak tahu corona ini bakal terjadi sampai sehektik ini dan semenakutkan ini. Dan buat kalian yang udah di PHK, yang nggak dapat pekerjaan, tetap semangat, don't worry, be happy, tetap selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Lakukan apapun pekerjaan di rumah yang bisa menghasilkan uang. Kan banyak kok MLM lain yang bisa membantu kalian kayak save uang atau bisa menghasilkan uang lagi. Nah cari itu. Atau kayak
bisa buat makanan produktif ya. Kayak makanan di rumah yang kayak gini kan bisa kayak kalian jajakan jualin. Sosial media kan sekarang sudah semakin berkembang, kalian juga bisa post ke Instagram kan, Facebook, dan share, kasih ke mereka, teman-teman yang lain, siapa tahu mereka beli kan. Aku itu sih. Dan jangan lupa sih jaga kesehatan. Jadi jangan fokus sama pandeminya, tapi fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Iya, lebih ke produktifnya kita sih gitu. Ini nih yang bagusnya dia nih suka semangat. Gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa kasih kata-kata, tapi support untuk diri sendiri ya. Kalian harus ada itu. Berarti Meta udah coba jalanin lah ya istilahnya, udah mulai berusaha untuk optimis gitu ya. Harus optimis dong. Oke, langsung nice. Oke. Kalau dari Bu Ismi ya sih. Aku hampir sama dengan Meta tuh ngomongnya udah hampir semua sih ungkapinnya ya. Tapi yang agak sedikit belum disampaikan tuh cuman aku tuh ngerasa kondisi sekarang buat kita tuh jadi ambil hikmah, terus introspeksi. Iya, benar. Bukan bikin stres sih, maksudnya udah artian mungkin kita selama ini sukanya keluar, sukanya nge-mall, hangout, kumpul, terus jarang ke rumah, terus kadang-kadang lupa nelpon orang tua, atau misalnya kita juga bener. kan, atau kita kadang kayak rumahnya kita, ya ampun kita udah 1 harian tuh cuman untuk tidur, pulang untuk tidur, kita nggak pernah sentuh sofa, kasur, atau nonton TV, itu segala macam. Mungkin ini saatnya untuk kita bisa kumpul keluarga, benar, berhemat juga. Iya, benar. Jadi ya udahlah, kita ambil hikmah seperti Meta bilang, terus kita juga positif, optimis, produktif lagi, dan berdoa sama-sama. Itu paling penting supaya pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya, sampai kapanpun itu yang penting kita tetap jaga diri kita baik-baik dan optimis. Benar sekali. Yang lagi ada di rumah, dimanapun kalian berada, semoga video ini bermanfaat. Tidak ada maksud apapun dari video ini, cuman memberikan kayak suasana baru dan suasana kayak lagi Ramadan dan kita walaupun bukan agamanya, tapi kita tetap menghargai. Kita juga sangat menghargai keberagaman ya. Iya, kita suka banget sama keberagamannya Indonesia. Terlebih teman-teman kita tuh banyak yang memang bukan dari sama gitu dengan keyakinan kita, jadi kita juga suka lah ya, berbagi. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Jangan lupa to like, comment, share, dan subscribe. Thank you very much. See you to next video. Bye. Bye. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.